Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sesi yang kali ini kita akan belajar tentang uji asumsi klasik ya. Jadi kalau untuk yang video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas. Kali ini kita akan belajar 3 asumsi klasik. Kenapa ada 3? Padahal uji asumsi klasik itu ada 4. Yang pertama itu normalitas untuk melihat apakah data tersebut normal. Lalu yang kedua adalah multikolinearitas agar data tersebut terhindar dari saling keterkaitan antara variabel independen, dan yang ketiga adalah heteroskedastisitas sehingga data tersebut harus terhindar dari heteroskedastisitas. Kenapa yang uji terakhir atau autokorelasi ini tidak dilakukan? Karena autokorelasi itu hanya dilakukan untuk data time series. Sementara data yang sudah saya siapkan ini bukan jenis data time series, sehingga kita hanya melakukan 3 uji asumsi klasik untuk data yang ada ini. Nah, bagaimana caranya? Dari data yang sudah kita masukkan pada yang sebelumnya itu, sekarang kita akan melakukan analisisnya. Jadi di bagian analyze, lalu silakan diklik regresi dan dipilih linear. Ini di reset dulu. Untuk bagian dependen bisa kita masukkan total PK-nya sebagai variabel dependennya. Lalu untuk total I dan total GK masuk di variabel independen. Kemudian di bagian kanan ini ada beberapa panel, silahkan diklik statistik, lalu collinearity-nya silahkan dipilih. Begitu juga di bagian plot. Untuk bagian Z-pred ini masuk di X. Lalu untuk kolom Y ini diisi dengan S-recit. Kemudian untuk histogram dan probability plotnya diklik juga, continue. Dan di bagian save ini, di bagian residualnya, silahkan diklik unstandardize. Continue, lalu kita klik OK. Nah ini sebenarnya sudah keluar ya hasilnya ya. Yang pertama kita lihat adalah normalitasnya dulu. Kalau berdasar dengan p-plot ini atau chart plot ini sebenarnya sudah kelihatan kalau data tersebut berdistribusi normal. Dari mana Bu? Karena kita lihat ini ya, noktah-noktah atau dotnya ini berada di sekitar atau mengikuti garis linear. Tetapi kita tidak hanya menguji pada melihat dari gambarnya saja. Ada satu cara lagi saya tunjukkan di sini, itu ada yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Jadi di Kolmogorov-Smirnov ini akan kita lakukan uji juga di sini. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita klik analyze lagi, lalu non-parametric trace. Di bagian bawah sendiri ada legacy dialogs. Kemudian kita pilih one sample KS, one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita klik ya. Lalu silakan dimasukkan residual. Jadi tadi itu teman-teman, ketika kita melakukan aksi-aksi banyak itu tadi ya, di bagian residual kan kita pilih unstandardized ya. Itu muncul satu variabel ini, namanya adalah variabel residual. Nah, variabel residual inilah yang kita masukkan ke dalam ini uji sampel Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan di sini. Kemudian ini tes distribusinya sudah normal, kemudian kita klik OK. Oke, nah sekarang kita lihat nilainya. Asymptotic-nya ini test distribution is normal. Yuk kita lihat kriterianya yang ada seperti apa. Ketika signifikansi di atas 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Ini 0,163 ya, artinya di atas 0,05 sehingga memang data ini berdistribusi normal. Oke, jadi untuk normalitas bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah p-plotnya, kemudian dari ini Kolmogorov-Smirnovnya, dan keduanya memang sudah terbukti data ini terdistribusi normal. Nah, selanjutnya adalah kita mau melihat multikolinearitasnya. Ini untuk memastikan tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen, antar variabel I dan juga variabel gaya kepemimpinan. I itu insentif dan juga gaya kepemimpinan gitu ya. Kriterianya seperti apa? Kita bisa melihat di tabel koefisien. Ketika ya kita lihat dulu ya di tabel koefisiennya ya. Nah nih tabel koefisien ada di bagian atas. Nah ini dengan kriteria ketika tolerance di atas 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Nilainya 0,5 baik baik data I insentif maupun data GK gaya kepemimpinan semuanya di atas 0,1. Kemudian kriteria yang kedua dengan nilai
statistik VIF kurang dari 10, ini 1 koma ya, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dua prasyarat ini terpenuhi, maka data ini bisa dikatakan tidak saling terkait antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas. Oke, nah selanjutnya sekarang kita berbicara tentang uji heteroskedastisitas. Tadi kita sudah melakukan langkah ini juga ya, masukkan Z-pred dan S-residnya. Sekarang kita melakukan langkahnya langsung ini, kita harus menggunakan uji Gletser. Uji Gletser ya, karena nilai residu ini sudah ada, sekarang kita akan membuat ABS atau absolute residual. Gimana caranya? Untuk memunculkan ini kan sudah ada nih variabel residual, kita akan memasukkan satu variabel lagi, namanya adalah variabel absolute residual. Caranya di bagian transform silahkan dipilih compute variable. Kita mau ketik saja di sini ABS, artinya adalah absolute ya. Lalu di sini di bagian function group dipilih all, kita masukkan ABS. Lalu kita naikkan number expression-nya di sini. Nah, yang mau kita jadikan nilai absolut adalah nilai residualnya, betul ya. Sehingga kita masukkan di sini adalah nilai unstandardized residual tadi yang kita masukkan di sini di kolom yang tanda tanya ini. Kita klik ini, kemudian klik masukkan. Oke, ini nanti akan terbentuk variabel absolute residual. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ya sudah muncul ya ABS-nya ya. Nah, baru kita melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan variabel absolute residual. Caranya adalah kita masuk lagi nih di bagian regression, kemudian di bagian linear, ini kita reset saja. Yang kita jadikan variabel dependent adalah sekarang ABS-nya. Lalu di bagian independennya masih tetap total I dan total GK. Oke, kemudian kita klik set. Keluarlah nilainya. Sekarang kita lihat bagaimana untuk kriterianya. Jika pada uji Gletser dengan nilai signifikansi di atas 0,05, kita lihat ya. Ini sudah ketahuan ya, dependent variabelnya ABS. Di atas 0,05 tidak ada heteroskedastisitas. Apakah di sini ada heteroskedastisitas? Nggak ada ya, karena memang semuanya nilainya di atas 0,05, sehingga untuk heteroskedastisitasnya juga terpenuhi, dalam artian tidak terjadi heteroskedastisitas untuk data ini. Oke, jadi kita sudah melakukan 3 uji untuk asumsi klasik ya, mulai dari normalitas, lalu uji multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas. Mungkin nanti selanjutnya akan kita bahas untuk autokorelasi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.